Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di aplikasi ini, Snack Video dan YouTube ya. Karena di TikTok saya sudah di-banned karena bela Palestina, guys. Yuk ke opo-opo. Jadi saya di sini membawakan firman-Nya Allah. Saya mencoba menghibahkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengkabarkan tentang kepada sampean semua firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an ini diturunkan dengan bahasa Arab, dan umumnya kita orang Indonesia itu suku Najm ya, tidak mengerti Arab, apalagi tidak belajar. Sehingga sangat mudah kita diperdaya oleh oknum ustadz dan lain sebagainya, yang mana mereka membawakan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang mereka potong-potong untuk kepentingan dirinya atau golongannya. Untuk itu kita harus terus belajar agama. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu Arabnya, kita mendapatkan pahala 10 kebaikan setiap ayatnya. Dan bila kita memahami artinya, kita tentunya mendapatkan hidayah. Dan kita di uploadan saya kedua ini, saya akan membacakan surat Al-Fatihah. Yang mana Al-Fatihah ini hampir tiap hari, tiap hari harus orang muslim itu membaca dalam sholatnya. Kalau kita membaca Al-Fatihah nggak mengerti, nggak memahami maknanya, tentu lewat begitu saja. Sholat kita nggak khusyuk. Apa itu bismillah, apa itu alhamdulillah, kita nggak mengerti, ya repot ya. Maka untuk itu kita harus ulang-ulang terus maknanya, pengertiannya, tafsirnya. Jadi kita harus mengerti maksudnya yang Allah turunkan lewat Muhammad ini apa, yaitu Al-Quran ini apa, yaitu petunjuk itu apa. Jadi kita harus memahami itu semua. Untuk itu kita harus sama-sama belajar. Zaman sekarang oleh Allah dipermudahkan. Contohnya saya lewat aplikasi ini bisa menjumpai sampean untuk mengajak kebaikan kembali ke Al-Quran. Jadi bila mana sampean itu ada suatu masjid Nadiyin yang mana mereka ketika sholat, ketika membaca Al-Fatihah bismillahnya dikeraskan, itu boleh. Atau di masjid yang lain yang bermakna salaf, yang mana mereka membaca Al-Fatihah bismillahnya sir atau samar, itu juga boleh. Karena ini perbedaan pendapat para ulama, yang mana jadi Al-Fatihah ini kan 7 ayat. Ada yang berpendapat jadi bismillah itu termasuk rangkuman dari surat Al-Fatihah, dan ada juga yang berpendapat itu bagian yang lain dari Al-Fatihah. Kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhannya semesta alam. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah itu Tuhan semesta alam. Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Jadi sifatnya Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Ya mungkin kalau kita melihat dengan kacamata manusia, zaman sekarang zaman perang, zaman penganiayaan, yang dianiaya itu seolah-olah itu tidak dikasihani oleh Allah, padahal itu sebaliknya, oleh Allah dikasihani. Dengan mereka itu taruhlah meninggal dalam mati syahid, dalam kesengsaraan, mereka itu berjumpa kepada Allah, kembali kepada Allah, Dat yang Maha Penyayang. Allah itu Malik Yaumiddin, Malik penguasa, Yaumiddin pada hari pembalasan. Jadi setelah hari sekarang di dunia ini, detik ini, nanti di hari kemudian setelah kita semua nggak ada, di hari pembalasan itu tidak ada penguasa, tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kalau kita ingat-ingat maknanya itu,
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, rajanya pada hari kiamat, pada hari pembalasan. Masya Allah, kalau kita mengerti maknanya itu luar biasa betapa kecilnya kita. Kemudian kita meminta kepada Allah, Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya pada Engkaulah kami minta pertolongan. Kita memuji pada Allah dulu, kemudian kita minta pertolongan kepada Allah. Hanya kepadamu lah aku menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu lah aku minta pertolongan ya Allah. Maksudnya itu, minta pertolongan itu dikasih jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Hidup sekali, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jadi agama itu dari zaman dulu itu Islam. Semuanya mereka juga pada sholat. Nabi Musa, zaman umatnya Nabi Musa mereka sholat, zaman Nabi Yusuf mereka juga sholat, zaman Nabi Isa juga sholat. Cuma sholatnya nggak seperti sholatnya umat muslimin yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami pada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, yang telah Engkau beri anugerah atas mereka. Maksudnya jalan-jalan para nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'ahum, dan ulama-ulama yang menetapi sunnah. Betul-betul murni ini bukan murni sendiri ya, betul-betul menyempurnakan ibadahnya, mengikuti jejak-jejak para ulama-ulama yang mendapatkan hidayah, tentunya para tabi'in, tabi'ahum, dan para sahabat, dan nabi-nabi di atasnya itu. Ghairil maghdubi alaihim, selain orang-orang yang dimurkai. Kita nggak boleh mengikuti jalannya orang-orang yang dimurkai. Maksudnya ini murka ini orang Yahud. Jadi mereka itu mengerti sebetulnya Nabi Muhammad itu utusan terakhir dengan membawa Al-Quran, tapi mereka menentangnya karena iri dan dengki. Jadi kita dilarang mengikuti orang-orang yang dimurkai. Jadi kita meminta terhindar, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang dimurkai, demikian. Waladolin, dan bukan pula orang-orang yang sesat. Sesat di sini maksudnya itu kaum Nasrani yang mereka menyembah nabinya, yang mana mereka anggap nabinya itu adalah Tuhan. Subhanallah. Aslinya itu agama itu Islam, dari Nabi Ibrahim terus Islam terus. Cuma di zaman Nabi keturunan Yakub ada yang namanya Yahuda. Di zaman Nabi Yusuf yang menguasai Mesir dulu, mereka putar menjadi Yahudi. Kemudian tahun berganti tahun, dan terutusan Nabi Isa, yang mana Nabi Isa tidak berbapak, dan muncullah perpecahan. Di situ dibikinlah kaum Nasrani. Aslinya Islam, semua Nabi Isa Islam, semuanya Islam, agama samawi, bertauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jazakumullah khairah. Semoga menjadi penyemangat sampai yang sudah Islam, dan semoga menjadi hidayah bagi yang belum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.